Halo, ketemu lagi dengan saya Asa dari channel Asa Munandri. Kali ini saya akan membahas setup EDC minimalis saya sehari-hari ya. Yang di depan saya ini semua masuk di kantong. Jadi ada center yang agak gede, bisa baterai AA formatnya, seukuran itu, atau yang CR123. Terus ada pisau lipat dedicated, yang jelas tidak harus locking, tapi kondisi apapun itu mudah membedakan mana sisi tajam, mana sisi yang tidak tajam. Karena saya pengalaman pakai Victorinox yang bentuknya ambidextrous gini nih, pernah tangan saya malah megang yang sisi tajamnya untuk nahan, jadinya luka. Tapi tetap ini ke bawah juga karena dia ada gunting yang sangat-sangat bermanfaat dan tajam. Kemudian ada tusuk gigi dan pinset yang itu jelas kepakai. Ini Victorinox Ambassador. Kemudian ada senter kecil, ini cadangannya cadangan. Jadi ini kalau semua senter mati atau emang butuhnya bawa minimalis, ini ada Lumin Top Frog yang sudah dimodif LED-nya. Jadi Nichia 519A ya. Dan ini semua nempel di pinggang dengan belt holder, belt hanger dari Victorinox. Jadi dia masuk ke sabu atau ke celana, kemudian dikunci gini, ini bebas dia. Sangat-sangat aman, tidak pernah masalah. Kemudian jelas bawa Knipex, yang ini Knipexnya adalah Knipex Cobra XS yang paling kecil, tapi dia bisa bukaan sampai selebar ini. Sangat bermanfaat karena ini sebagai apa ya, yang maju duluan sebelum tang multitool menurut saya, karena kalau tang multitool tangnya rusak, alat tool yang lain jadi mubazir. Nah, mending ini yang bisa kerja keras. Masuk ke dalam pouch biar nggak bikin sobek kain celana, bersama dengan apa ini namanya, korek gas kecil yang pakai minyak Zippo seperti itu. Jadi bisa diisi, ini nempel ke kantong celana, jadi dia ada kayak belt hanger kecil gini, bukan belt hanger siapa sih, suspension clip lah. Jadi dia nahan jadi nggak jatuh ke dalam celana tapi nyangkut di bibirnya seperti itu. Nah, tapi sewaktu-waktu, jadi ini minimalis, bener-bener minimalis, biasanya ditemanin sama dompet dan HP. Yang HP-nya saya nggak bisa keluarin karena lagi dipakai untuk merekam ini. Nah, itu setup paling minimalis. Tapi kemudian bawaan makin banyak, bawa botol minum, buku, dan segala macam, saya pakai tas ini, body pack yang 4 literan, tas lempang, yang dulu terasa sangat nyaman aja karena ya emang nyaman sih. Cuman kalau pas akhirnya tergoda bawa banyak, jadinya berat dan membebani salah satu pundak, yang itu bikin nggak nyaman kalau dipakai berjam-jam. Akhirnya saya ganti lagi menjadi backpack. Ini backpack dari Fox 2 seri Orion, Project Orion, 10 liter, yang ini nyaman banget dipakai seharian juga karena ininya tebel, materialnya, posisi bentuknya slim. Udah pernah saya review sebelumnya, cek aja nanti di channel saya, Fox 2 ya. Ini kemudian kadang-kadang saya juga bawa yang hybrid. Nah, yang ini saya belum pernah review, VanQuest ini Fatpack Pro. Jadi ini sebenarnya tas medis yang buat saya hampir sempurna sebagai tas EDC. Kenapa? Karena dia selain bisa jadi selempang, bisa jadi backpack, hampir sama kayak Carbide 8 yang pernah saya review sebelumnya. Itu 8 liter. Nah, kalau ini 9 liter, dan ini peruntukannya tas medik sebenarnya. Tapi nanti kapan-kapan saya review ya kalau teman-teman suka. Ini buat saya mendekati sempurna buat tas EDC. Oke. Kemudian kalau saya pengen ini tapi lebih minimalis lagi, nggak mau bawa tas-tas yang tadi, saya bawa tas kulit. Ini dia, yang kayak tas mama nggak sih? Awalnya sih gitu, cuman ini buatan pengrajin Jogja ya. Ini kulit, tasnya beneran kulit, bentuknya vertikal, dan ini minimalis. Kapasitasnya plus minus 1 liter, tapi ini bisa membawa selain itu. Jadi yang ekstra selain itu masuknya ke dalam sini semua, dan itu sangat-sangat membebaskan buat saya. Karena kadang kalau pergi kan nggak bawa jaket yang banyak kantongnya, tapi saya tetap perlu membawa beberapa alat yang bikin hati tenang. Biasa kalau udah kecemplung dunia everyday carry itu, kalau nggak dibawa kepikiran, dibawa membebani. Nah, saya tarik
alternatif yang bisa membawa itu tanpa terlalu membebani dan tetap kalau kelihatan elegan di mata siapa ya. Yang jelas saya pakai ini santai-santai aja, mau dipakai nge-mall, dipakai ibadah, ke tempat ibadah bisa. Dan seperti itu. Dan kita langsung masuk ke dalam ini aja ya. Soalnya emang saya tujuannya tadi mau membahas ini ya, itu tas super minimalis yang menurut saya bisa memenuhi bawaan saya berasa maksimalis lah. Jadi dia ada 3 slot, 3 kompartemen, depan, tengah, sama belakang. Bahannya full kulit. Resletingnya ini semua YKK. Nah itu yang saya bikin pertama ngelihat bentuknya kok gini amat ya, kayak boxy, tapi begitu saya bolak-balik resletingnya ada yang aneh rasanya. Soalnya kok resletingnya kayak familiar. Saya kalau resleting bagus tuh rasanya enak gitu. Dan emang benar, saya cek di dalam ternyata YKK. Jadi YKK, resleting yang biasa dipakai tas-tas tangguh. Biasanya berapa kali saya punya jaket juga yang YKK, jaketnya atau fabriknya hancur duluan, resletingnya masih utuh. Nah itu salah satu pertimbangan saya dulu akhirnya ngambil ini, meskipun bentuknya kayak gimana gitu. Mak-mak nggak sih? Enggak sih ya, anggap aja elegan gitu ya. Nah ini ke resleting depan vertikal nih YKK juga, semua pull tabnya dikasih kulit. Ini dalamnya coba ya, ini ada kayak bludrunya dalamnya gitu, biasa menyebutnya apa ya, kain bludru, I don't know lah. Nah itu dia lebarnya 9 cm, 9 cm kalikan tingginya 13 cm, dan ini nggak punya tebel karena emang tipis sekali, jadi untuk barang-barang tipis. Yang resletingnya ini celahnya hanya sekitar 10 cm, jadi kalau teman-teman bawa barang ini ke atas masih ada ya, tapi ya hanya terbatas bisa masuk di 10 cm. Nah ini tutup yang kedua, ini magnet, jadi kalau udah nempel dia cukup kuat magnetnya. Nah tuh kan, ini saya isi penuh biar untuk ilustrasi teman-teman kalau diisi penuh seperti apa, agak gembul tapi saya suka. Nah ini bagian depan, ini tengah lah, ini antara dua itu, ini ada bludrunya. Ini sudah saya pakai sekitar mungkin hampir 2 bulan dan nggak ada masalah jahitan, nggak ada yang lepas. Surprisingly ternyata bagus. Saya kira awalnya tas kayak gini bakal kalah dengan cara saya setup barang ya, karena ya asal dipenuhin aja. Ternyata aman, nggak ada jahitan satupun yang brodol. Dan ini untuk wadah HP, di bagian sini langsung kulit. Terus bagian sisi dalamnya ini kayak bludru tadi itu, jadi untuk HP aman, nggak baret-baret. Dan ini bagian yang ada magnetnya juga terlindung, tertutup, jadi dia nggak kena ke HP langsung. Dan ini dimensinya 10 cm kalikan 17 cm dengan tebal 1,5 cm. Yang ini HP mau yang paling gede apa? iPhone 14 Pro Max atau yang S24 Ultra ini masih masuk dengan sangat leluasa, karena lebarnya kalau Pro Max kan 78 mili, nah ini 100 mili ini lebarnya. Untuk tingginya kalau iPhone Pro Max kan 16, ini 17, masih ada sisa 1 cm ekstra. S24 Ultra juga Samsung itu juga hanya 79 kali 16, 162, jadi 17 cm-nya masih sisa. Jadi tebal juga cuma 8 milian mereka itu, jadi ini tebalnya kan 1,5 cm, sangat-sangat muat di sini. Jadi pertimbangan saya waktu itu ini karena HP dah di sini aja tanpa keganggu barang-barang yang lain. Nah sisi yang utama ini, kompartemen utama, resletingnya nggak full sampai bawah tapi cukup lebar ya. Seperti ini saya isi, ini dimensinya lebarnya 4, tebalnya 4 cm. Kelihatan nggak? 4 cm, nggak usah ya, nggak usah pakai penggaris, saya ceritain 4 cm, lebarnya 11 cm dan panjangnya ini 19,5 cm, atau kalau volumetrik ya sekitar 0,85 liter. Yang depan tadi 0,25 liter, jadi totalnya ini dan ini sekitar 1 liter. Minimalis. Nah ini saya isi dompet, HP, jadi yang ini tadi masuk kantong. Nah kantong biar nggak penuh, barang lainnya masuk sini. Ini saya isi permen apa ya, permen lah, atau bisa untuk alat-alat lain teman-teman kalau wadah kayak gini kan. Kemudian dompet buluk yang isinya cukup tebal, lebih banyak kartu daripada duitnya.
Ini masuk loh, coba ya saya jejerin sini aja. Kemudian ini medik saya yang isinya cuman ya minyak telon, betadine, tetes mata, terus plester dan kawan-kawan yang darurat, bubuk kit lah. Kemudian ada alkohol biasa untuk hand sanitizer zaman sekarang. Kemudian ada senter, ini saya pakai Nitecore MT2A, MT06MD yang cahayanya nyaman, nggak terlalu terang tapi cukupan. Ini pakai 2A3 ya, bisa dipakai sebagai senter jarak dekat lah untuk baca-baca bisa. Kemudian di sini saya bawa lagi buku kecil Rhodia ukuran yang paling kecil nomor 11. Saya kasih karet untuk menyimpan pulpen. Pulpennya ini zebra yang tutupnya patah sih. Ini pulpen yang lumayan untuk nulis-nulis gini cukupan. Ini saya ikat gini biar jadi satu. Kebetulan panjangnya juga sama. Sayang capnya hilang tapi masih bisa lah ini kecil. Nah seperti itu. Ini Rhodia 11. Kemudian saya bawa lagi kaca pembesar, maklum mata tua. Kalau buat jarak jauh masih oke, nah tapi dekat karena kan nggak bisa lihat. Nah saya bawa ini dari Joico, kaca pembesar, perbesaran mungkin 2,5 atau 3 ya, cukup lah. Nah ini cuman lucunya nih kalau ditarik ada lampunya. Nah ini kalau buat telusupan dan macam-macam, buat baca tulisan kecil, pakai ini cukup. Dia pakai baterai kancing, kayaknya bisa diganti. Nah dari sini. Seperti itu. Kemudian ada lagi di dalam saya bawa senter cadangan. Tadi kan senter yang cenderung nyebar. Nah ini senter yang agak thrower dari Armitech partner C1 C senter jadul yang saya tambahkan klip. Ini untuk yang sorot agak jauh, lebih fokus. Pakai baterai CR123 atau 16340. Kemudian di sini saya juga bawa pouch kecil yang isinya token bank BCA waktu ini, karena ya old school, rasanya sih lebih aman aja kalau password ada randomnya pakai di luar dari HP, sama cadangan flash disk buat data. Ada korek kuping juga kalau nggak salah situ. Ini kemudian ada lagi di dalam ini saya masukkan Victorinox Spirit ini sebagai multi tool yang beneran, melengkapi yang itu yang di ujung sana sama ini itu dilengkapi sama ini. Jadi untuk gergaji segala macam ada di sini, pisau besar. Kemudian obeng. Nah jangan lupa ini kebalan kecil tapi obengnya ada dengan bit yang tersimpan ada 8 di sini. Jadi yang plus saya bawa 3 ukuran, hexnya ada 2 yang besar sama yang kecil. Ini berapa, 10 sama 8 kalau nggak salah, yang biasanya untuk sepeda. Jadi kalau pas lagi sepeda anak-anak saya lagi trouble pengen dikencengin dikesetel, oke ini ada minus 2 ukuran sama obeng ini Torx-nya 6 biasanya untuk kencengin ini bisa lipat. Tuh ada 8 bit masuk di sini, dan ini handle-nya full ya dari PB Swiss Tool Insider yang saya pasangkan sama ini juga dari PB Swiss Tool extension. Jadi kalau butuh agak mencapai agak jauh tempatnya, nah seperti ini bisa lebih jauh. Dan berapa kali saya terbantu sama alat satunya lagi, ini dari Wera Cyclop yang dipasangkan sama ini. Jadi kalau ini jarak celah jauh, nah kalau ini untuk celah sempit yang obengnya biasanya terantuk kalau kepanjangan gini. Nah ini pakai ini keracet, dipasangkan bitnya yang ini, dan kalau butuh agak panjang bisa digabungkan, arahnya dibalik, dan ini bisa lumayan sampai 73 Newton meter. Itu yang jelas. Saya pernah ngencengin ini baut-baut di jendela, kan biasa ada tralisnya tuh. Nah pakai ini tangan saya udah nggak kuat muter sama sekali, beneran mesti slip. Tapi saya pakai ini sambil saya tekan masih kuat, dan ini nggak masalah geriginya. Jadi bisa dibilang tangan saya sama ini masih menang ini.
Jadi oke lah dari Wera Cyclops. Harganya lumayan, tapi buat teman-teman yang cari ratchet yang tahan lama, Wera Cyclops bisa jadi alternatif. Nah, itu tadi semua yang saya bawa di tas kulit buatan Jogja. Harganya sekitar waktu itu saya ditawari 400.000 ya. Dan apakah kemahalan? Waktu awal rasanya kayak iya nggak ya, cuman berkali-kali lewat di tempatnya dan ya emang pengen beli, akhirnya beli aja. Dan itu bukan pembelian yang mahal menurut saya, karena ini kayaknya bakal lebih dari 4 tahun tahan. Ini modelnya gini, dan ini talinya, ini minusnya talinya agak ketipisan, meskipun ini kulit dilapis 2 ya, tebalnya lebar 1,5 cm, panjang ini 114 cm, yang bisa diatur panjangnya di 2 titik 4 plus minus 4 cm sini. Ada 1, 2, model kayak sabuk ini, elegan sih. Ini kayaknya kuningan, rotating gitu, dan ini sukanya dia nggak langsung ke sini, jadi ketemu sini. Jadi kalau kegoyang-goyang nggak bakal kalah di sini-sini, tetap stay aja. Itu yang saya suka. Jadi ini emang bentuknya sederhana, nggak neko-neko, tapi kayaknya dirancang untuk tahan lama. Oke, seperti itu review tas tas EDC minimalis saya. Setupnya seperti ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti ini isinya nih. Kira-kira cukupan nggak? Medik, flash disk sama itu, obeng ini, multi tool, kaca pembesar, senter yang thrower, dompet, pisau lipat, senter cadangan yang untuk high key, jadi untuk reproduksi warnanya akurat. Ini senter yang di kantong, permen cemilan, tang, korek, pulpen tadi, ini pulpen buku ya, senter cadangannya cadangan, pisau lipat multi tool kecil ya. Cukup seperti itu.